Cowok mana sih yang nggak mau kelihatan gagah dan juga punya bahu yang lebar? Sayangnya, memang ada beberapa dari kita itu nggak punya struktur bahu yang lebar. Tapi bukan berarti kita nggak bisa untuk gedein bahu kita atau membentuk bahu kita agar semakin bulat dan juga kelihatan seenggaknya ilusinya badan kalian tuh lebar. Jadi pada video kali ini gue akan kasih tau kalian beberapa gerakan favorit gue ketika melatih otot bahu samping. Loh, kenapa otot bahu samping doang? Bukannya bahu itu ada 3 kepala? Kalau kalian lihat anatomi dari bahu ya, ada 3 kepala memang. Front delts atau bahu depan, side delts atau bahu samping, dan juga rear delts atau bahu belakang. Terus habis itu kalian pasti pernah dengar kan influencer-influencer yang bilang harus latih 3-3-nya biar bulat gitu ya. Sebenarnya nggak salah sih mereka bilang harus latih 3-3-nya biar bulat. Tapi biasanya front delts dan juga rear delts itu sudah terrekrut pada beberapa gerakan. Contohnya front head itu sudah terrekrut pada gerakan bench press atau gerakan pressing. Kalau kalian mau latih front delts kalian silahkan kalian bisa tambahin shoulder press misalkan. Untuk rear delts atau bahu belakang, oh itu tuh bahu yang paling jarang untuk dilatih. Padahal bahu belakang ini juga cukup aktif pada gerakan rowing. Kalau kalian pengen tambahin gerakan untuk rear delts kalian bisa untuk ngelakuin reverse fly atau mungkin reverse pec deck atau mungkin rowing khusus untuk rear delts kalian. Nah, jadi di sini yang paling justru tidak terlatih dari gerakan-gerakan lain itu adalah si bahu sampingnya. Jadi bahu samping ini karena terletak ada di samping, dia akan memberikan efek ilusi bahu yang lebar. Sebelum kita masuk ke latihan favorit gue dan cara eksekusinya, gue akan kasih tahu kalian dulu tentang scapular plane. Scapular plane itu adalah sebuah bidang ya yang terletak di 45 derajat di antara frontal dan juga sagittal plane. Jadi kalau sagittal plane, tangan kalian tuh bergerak di sebelah samping sini ya. Kalau misalkan frontal plane, berarti tangan kalian bergerak di sini ya. Nah, kalau misalkan scapular plane itu bergerak sekitar 45 derajat, berarti bergerak di sini kira-kira. Scapular plane itu adalah bidang yang paling natural untuk bahu kalian itu bergerak. Dengan kita berlatih di scapular plane, itu sebenarnya kita akan lebih nyaman satu dan juga menghindari cedera seperti subacromial impingement. Sebenarnya nggak salah sih ketika kita ngelakuin gerakan di sagittal plane atau di frontal plane ya. Tapi kalau misalkan kalian memang ada masalah ya atau nggak nyaman, silahkan untuk coba berlatih di scapular plane. Gue akan kasih kalian tips gimana caranya bisa untuk mencari scapular plane kalian. Yang pertama, kalian bisa untuk memposisikan lengan kalian dekat dengan badan, kemudian kalian putar tangan kalian keluar. Nah, itu adalah scapular plane kalian. Jadi 3 gerakan atau variasi lateral raise favorit gue ini semuanya kalau bisa kalian lakuin di scapular plane kalian. Gerakan paling pertama atau exercise section yang pertama yang menurut gue sangat-sangat efektif itu adalah dumbbell lateral raise. Gerakannya sangat-sangat simpel ya, dan gue akan kasih kalian beberapa checklist yang kalian bisa untuk lihat nih ketika kalian lakuin agar eksekusinya itu menjadi benar. Yang pertama sudah jelas pakai beban yang cocok. Gue lihat banyak sekali orang di luar sana yang ngelakuin lateral raise itu dengan beban yang berat. Akhirnya mereka malah kayak ayam ya, gerakinnya cuma setengah-setengah, half row, dan juga malah yang kena itu bukan otot bahu sampingnya mungkin. Jadi pertama, pakai beban yang kalian bisa angkat mungkin 8-20 repetisi ya. Dengan kalian mengangkat dengan beban yang moderate itu yang kalian bisa angkat 8-20 repetisi, gue jamin kalian akan lebih gampang untuk punya mind muscle connection ke side delts atau bahu samping kalian. Yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk pause di posisi yang paling berat. Posisi paling berat dari dumbbell lateral raise biasa itu adalah di mid shorten position atau di bagian tengah. Kalau misalkan kalian lihat itu berarti tangan kalian itu lurus membentuk 90 derajat ke badan kalian. Jadi ketika kalian udah tahu nih terberatnya di atas, kenapa masih banyak orang yang malah mereka nge-skip gerakan teratas tersebut. Jadi jika kalian memang ingin kontraksinya maksimal, jangan lupa untuk nge-pause di bagian paling atas dan juga menurunkannya itu juga dengan tempo yang lebih lambat. Selanjutnya adalah tips eksekusi yang menurut gue akan sangat-sangat bisa membantu, yaitu adalah senderan pada bench. Ketika kalian senderan pada bench, ini akan sangat-sangat membatasi kemampuan kalian untuk cheating ya, maju mundur ke depan ke belakang, sehingga kalian bisa untuk benar-benar keluarin tenaganya itu full dan pure dari side delts kalian dan bukan dari swinging kalian. Sekarang gerakan yang kedua itu adalah cable lateral raise ya, kalian bisa lakuin dua-duanya ataupun yang satu-satu. Gua di sini akan menjelaskan yang satu-satu. Jadi bedanya apa sih antara dumbbell lateral raises dengan cable lateral raises? Bedanya adalah titik terberatnya atau overloading positionnya. Jadi ketika kalian lihat tuh sebenarnya simple banget kan, bisa untuk lihat garis yang dibentuk 90 derajat antara gaya dan juga forearm. Kalau misalkan dumbbell lateral raise itu 90 derajatnya adalah ketika tangan kalian sedang benar-benar lurus seperti ini. Pada cable lateral raises ini justru terbalik karena
posisi terberatnya atau 90 derajat yang dibentuk antara forearm dan juga gayanya itu justru ada di bagian ketika kondisi middle delt sedang memanjang, yaitu di posisi tangan kalian itu ada di bawah. Jadi ini adalah beberapa tips eksekusi yang kalian bisa untuk aplikasikan. Yang pertama adalah setting cable-nya. Untuk setting cable, gue sangat-sangat sarankan untuk mulai dari titik paling bawah. Jadi gak ada alasan ya, karena di beberapa gym itu memang ada cable yang gak bisa dinaik turunin. Pakai cable yang paling bawah. Selanjutnya adalah pegangan. Pegangan apa yang paling bagus? Menurut gue ada dua variasi yang kalian bisa pakai. Yang pertama di handle biasa ya, atau pegangan cable pada umumnya. Dan yang kedua kalian bisa untuk pakai wrist cuff. Contohnya dari punya gue ini dari Strength Bay. Kalau misalkan kalian pakai wrist cuff, enaknya adalah kalian gak usah untuk fokus terhadap grip kalian. Jadi kalian bisa untuk go to failure bahkan tanpa harus gagal pada pegangan kalian terlebih dahulu. Nah kalau misalkan kalian mau untuk pakai cuff tapi nggak punya cuff, gimana caranya? Bisa, sebenarnya kita bisa variasikan dengan di handle yang kita punya. Jadi simpelnya kalian bisa untuk memposisikan di handle kalian seperti yang gue contohin ini. Ketika kalian udah posisiin seperti apa yang gue contohin, gue yakin kalian nggak perlu untuk mikirin tentang grip kalian ya. Karena ini akan jadi jauh lebih nyaman. Jadi kalian bisa langsung fokus hanya untuk mengkontraksikan middle delts atau bahu samping kalian aja. Selanjutnya karena kita tahu titik terberat itu di bawah, jadi jangan lupa untuk pause di titik paling bawah. Jadi ketika turunin bebannya itu perlahan ya seperti pada biasanya, sentriknya itu pelan banget. Dan juga kalau bisa di bawahnya itu kita pause, yang mana itu adalah titik paling berat. Gerakan selanjutnya adalah dumbbell Y raises. Sebenarnya ini bisa kalian lakuin pakai cable, tapi biar lebih gampang, gue akan kasih tahu caranya untuk gimana caranya kita bisa lakuin pakai dumbbell. Gerakan Y raises ini itu sebenarnya bedanya apa sih dengan yang dua sebelumnya? Kalau misalkan gerakan dumbbell lateral raise itu paling beratnya itu di mid shorten, kalau misalkan cable lateral raise itu paling beratnya di lengthen atau titik paling panjang. Kalau misalkan Y raises ini titik paling beratnya justru adalah di titik yang paling pendek ototnya. Jadi kalian bisa untuk melakukan Y raises ini simple banget dengan menggunakan bench ya. Jadi kalian nyandarin dada kalian ke bench. Checklist paling pertama untuk Y raises ini adalah pakai beban yang lebih ringan. Bahkan menurut gue lebih ringan dibanding dumbbell lateral raise biasa. Kalau misalkan buat teman-teman semua yang udah pernah cobain, gue yakin kalian akan tahu betapa challengingnya gerakan Y raises ini. Setelah kalian udah pilih beban kalian, ya jangan lupa untuk senderin dada kalian ke bench yang sudutnya mungkin 45-60 derajat. Lalu selanjutnya, yang paling penting juga adalah titik pause-nya. Ini sama seperti dumbbell lateral raise, jadi pause-nya itu ketika bagiannya itu di paling atas. Seperti biasa juga untuk turunin atau bagian eksentriknya jangan lupa juga untuk dihitung secara perlahan. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu 3 gerakan ini, gimana masukinnya ke latihan kalian? Kalian bisa untuk melatih otot delts ini atau middle delts kalian ya, itu seminggu mungkin 2-3 kali. Kalian bisa masukin 1-2 tipe lateral raise dalam satu sesi gerakan kalian. Untuk progressive overload-nya gimana Del? Progressive overload pada lateral raise seperti yang kita tahu kita nggak bisa untuk tambahin beban terlalu agresif, terlalu banyak ya. Karena lateral raise itu gue yakin bahkan gue sendiri aja 1 tahun belakangan lateral raise itu bahkan cuma naik 1 kilo atau bahkan 2 kilo doang. Jadi menurut gue progressive overload yang paling mudah untuk dilakukan untuk lateral raise itu adalah dengan menambahkan set dan juga dengan menambahkan reps. Kalian rutin deh cobain lakuin 3 gerakan ini selama 1 tahun ya. Dan gue yakin delts kalian itu akan jadi jauh lebih berkembang. Ketika kalian pakai baju, badan kalian akan kelihatan lebih lebar dan kalian akan lebih pede lagi untuk berjalan ya, berdiri tegak ya, karena ya badan kalian lebar. Kalau misalkan kalian ingin belajar fitness dan juga ingin belajar gerakan, gue kasih link gratis untuk masuk ke Discord gue, Akademi Fitness ya. Kalian di sana bisa diskusi dan juga belajar dari modul yang udah gue kasih. Jangan lupa untuk share dan juga subscribe video ini kalau kalian ngerasa video ini berguna. Gue Doni Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.